Oke, berarti konfigurasi DHCP sendiri sudah tidak bermasalah dan VLAN juga tidak bermasalah, dan di sini juga tidak bermasalah untuk konfigurasi DHCP dan pemberian IP secara dynamic. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah konfigurasi routing protokol. Di sini ada 3 router yang terhubung masing-masing ke dalam sebuah switch yang akan kita coba konfigurasi menggunakan routing protokol OSPF. Routing protokol OSPF ada bermacam-macam. Salah satunya ialah yang berbasis point to point, artinya hanya 2 router yang saling terhubung, atau broadcast multi access, artinya lebih dari 2 router yang terhubung dalam satu network dan bersifat broadcast. Broadcast multi access contohnya seperti ini. Broadcast multi access memiliki sebuah DR/BDR election. Gunanya DR/BDR election ialah untuk melakukan sebuah update routing secara teratur. Karena berdasarkan broadcast, ketakutan ialah ketika masing-masing router yang terhubung dalam router OSPF ini memberikan sebuah message secara rutin, akan terjadi sebuah broadcast streaming, sehingga perlu ada sebuah DR atau BDR election, sehingga DR ini yang memberikan sebuah update secara teratur kepada routing protokol atau kepada router-router yang terhubung dalam routing protokol OSPF. Oke, kita coba konfigurasi di mana network ini adalah 10.10.10/24. Kita bisa tulis di sini. Coba kita konfigurasi IP-nya. Interface host terminal 10 IP address 10.10.1 exit. Dan di sini juga interface host terminal IP address 10.10.10.2. Kemudian di Ethernet IP address itu 10.10.3. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan sebuah perkenalan. Kira-kira network mana saja yang ikut serta dalam sebuah routing protokol. Pertama, kita akan konfigurasi di RC, di mana RC ini terhubung dalam sebuah network yang broadcast multi access dan ada 2 VLAN di kanannya, sehingga kita perlu perkenalkan semuanya. Kita masuk ke router OSPF 1 ini berarti adalah proses ID, artinya router OSPF yang digunakan dalam router ini ia berada dalam sebuah proses ID 1, artinya pengkalkulasian rootnya itu menggunakan proses ID 1. Masukkan networknya 10.10.10.0 wildcard max area. OSPF itu perlu menancapkan sebuah area. Dalam kasus ini kita menggunakan single area, di mana perlu menggunakan dari 3 router ini yang berbasis broadcast multi access harus menggunakan atau memiliki sebuah area yang sama, tetapi tidak harus menggunakan proses ID yang sama. Kenapa tidak sama, tidak bermasalah? Karena proses ID yang kita definisikan dari router itu bersifat lokal dan itu tidak berhubungan dengan routing protokol OSPF lainnya. Dia cuma bekerja dalam bersifat lokal, karena untuk kalkulasi LSA, routing table algoritmnya, jadi tidak berpengaruh terhadap router lainnya, sehingga kita perlu hanya mendefinisikan sebuah
networknya dan areanya harus sama, single area. Saya coba tes di sini adalah menggunakan area 1. Kemudian kita definisikan untuk yang VLAN 10 dan VLAN 20. 0 1. Yang VLAN 20 1. Sudah. Kita sudah konfigurasi untuk di router C, kemudian kita coba konfigurasi di router B. Router OSPF kita coba 2. Kalau tadi kita coba di router C adalah 1, di pos ID di B kita coba 2. Mau 3 tidak masalah. Masukkan networknya. Network yang B adalah network keluaran yang ada di sebelah-sebelahnya. Berarti yang di sini adalah 1010 area 1. Nah, yang didefinisikan atau dikenalkan dalam network USPF ialah yang terhubung dari interface dari routernya. Karena di RB ada 2 interface yang terhubung, maka yang di fase Ethernet yang pertama yang 10 menggunakan area 1. Ingat, single area harus sama areanya. Kemudian kita definisikan yang di VLAN 99 network 92.168 0 area 1. Kalau kita lihat di sini, proses 2 itu sudah menemui sebuah agensi dengan neighbor lainnya, yaitu di router C tadi kita sudah definisikan. Nanti saya menemukan sudah agency full. Oke, selanjutnya kita konfigurasi yang di router A. Interface fast Ethernet 10 router OSPF 3 network 10 0. Kalau kita lihat di sini, router A memiliki 2 interface yang terhubung, yaitu yang ke kanan, yang ke internal, dan ke eksternal. Karena router OSPF itu bekerja di internal, dan karena tadi kita berbicara di sini adalah ISP, tidak ada hubungan dengan routing yang dalam, sehingga kita tidak perlu mendefinisikan IP yang ada di sini. Jadi kita mendefinisikan hanya yang ada di sini. Sudah. Oke, kalau sudah, router A itu punya peran untuk mendefault routekan tujuan IP yang tidak ada dalam internal. Jadi kita lemparkan ke internet. Dalam kasus ini berarti kita lemparkan ke ISP, arti kita lemparkan ke fase Ethernet ini. Kita bisa tulis dengan menggunakan default route, IP route satu lima dua 106.2. Seperti kita tahu bahwasanya pendefinisian IP route itu ada 2 cara. Menggunakan sebuah next hop-nya atau dengan exit interface-nya. Di router A, saya mencoba untuk mendefinisikan default route itu melalui sebuah next hop-nya, yaitu di sini 152.168.106.2. 00 berarti mendefaultkan, artinya jika ada sebuah host yang meminta sebuah IP yang tidak dikenal dalam internal, itu akan dilemparkan ke ISP ke sini. Oke, kita definisikan. Kalau sudah mendefinisikan, jangan lupa untuk mempropagasikan. Jadi di sini menggunakan sebuah static atau default route tadi, dan di sini menggunakan routing protokol. Jadi kita harus memperkenalkan ke routing protokol SPF bahwasanya ada default route yang harus dikenal oleh router SPF. Caranya dengan mempropagasikan default information originate. Kita masuk ke router SPF default originate. Sudah. Ini akan berakibat pada show IP route-nya.
Kalau sudah, artinya sudah dikenal. Oke, sekarang kita coba cek untuk tes apakah routing protokol WhatsApp sudah berjalan baik atau tidak. Sudah bisa. Oke, coba kita ping dari sini. Kita kasihkan lagi. Sudah bisa, artinya routing OSPF sudah berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita coba kasih IP kepada ISP terlebih dahulu. Contohkan, oke, IP-nya sudah, kita ke server, kemudian di router kita kasih IP 8881. Ingat ya, di sini saya memberikan 881, satu network dengan server di sini. Di fase internet saya ngasih IP 152.168.0.6.2. Oke, kita akan ngasih IP terlebih dahulu untuk yang di fase internet ini. Kita coba pin terlebih dahulu. Harus bisa karena ini adalah connected ya, tidak masalah walaupun tidak ada routing segala macam. Oke, sudah bisa. Oke, kita coba cek terlebih dahulu show IP route. Oke, kalau sudah, kita akan coba untuk melakukan sebuah NAT. Jadi kita sudah konfigurasi VLAN, konfigurasi OSPF, yang routing protokol dalam internal. Sekarang kita coba untuk ingin mengakses sebuah internet, yaitu dengan melakukan sebuah NAT atau Network Address Translation. Yang saya pilih menggunakan NAT overload atau disebut juga WLAN 4. Jadi saya memiliki satu IP. Katakanlah saya dari ISP, saya hanya dikasih satu IP yang digunakan bersama-sama untuk akses internet. 152.168.106.1 di sini. Jadi saya harus men-setkan. Harus disetkan. Pertama-tama kita harus membuat sebuah access list terlebih dahulu. Jadi gunanya access list ialah untuk memperbolehkan siapa saja yang boleh lewat sini dan nanti diintegrasikan dengan NAT. Artinya untuk bisa menggunakan NAT, kita harus mempermitkan network mana saja yang dari internal untuk bisa keluar. IP kita dari 192.168.10.0.0.0.255 ini. Saya coba buat access list 100 permit IP dari VLAN 10 kepada manapun. Artinya dia bakal memperbolehkan jikalau ada sebuah paket yang datang dari host dari VLAN 10 itu diperbolehkan lewat internet. Kemudian kita coba konfigurasi untuk yang access list 100 permit IP 92.168.20.0 ini untuk VLAN 20. Kemudian kita juga untuk menggunakan VLAN 99 ini cukup.
Oke, sekarang kita harus membuat sebuah IP NAT inside source list. Source listnya adalah source list dari akses yang kita buat 100 interface pas Ethernet 00. Saya coba untuk melakukan sebuah NAT di mana inside source listnya itu apakah diperbolehkan tidak dilihat dari akses list nomor 100, yaitu yang kita definisikan tadi ada 3 yang dikeluarkan menggunakan interface fastnet 00 ke internet dan overload. Berarti dari satu IP yang digunakan itu dipakai secara bersama-sama dengan mendinamikan sebuah portnya. Maka NAT overload ini disebut juga sebagai NAT overload disebut juga sebagai PAT, port address translation. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk mendefinisikan mana yang interface inside dan mana yang interface outside. Kalau kita lihat dari sini, fase Ethernet 10 ialah inside dan fase Ethernet 00 adalah outside. Maka kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Interface fase Ethernet 10 IP NAT inside, exit, kemudian interface fase Ethernet 00 IP NAT outside. Kalau sudah, kita coba cek show run apakah konfigurasi sudah benar atau belum. Oke, sudah ada dan NAT-nya juga sudah kelihatan. Overload. Sudah. Mari kita coba untuk apakah NAT sudah berhasil jalan apa belum. Kita akan coba akses ke 888 dari browser.